Lengkapi dokumen sebelum sertifikasi. Jangan sampai revisi karena bisa bikin rugi. Dalam sertifikasi Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID atau nama resminya sertifikasi alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi, pada intinya Bapak Ibu perlu mensubmit dokumen-dokumen yang dibutuhkan ke akun e-sertifikasi DJID milik perusahaan Bapak Ibu. Nantinya dokumen-dokumen ini akan dievaluasi oleh DJID selaku operator dan dinilai apakah produk Bapak Ibu ini sudah memenuhi persyaratan perdagangan produk telekomunikasi di Indonesia. Proses pemenuhan dokumen ini ada baiknya diketahui sejak awal sebelum proses sertifikasi berlangsung. Karena apa? Nantinya kalau misalnya di tengah jalan itu ada revisi atau ada dokumen yang perlu dilengkapi, ini akan membuat proses sertifikasi DJID-nya semakin lama dan tentu ini tidak efektif dan bisa merugikan perusahaan Bapak Ibu. Dalam proses sertifikasi DJID ini, terdapat 2 jalur dan 1 jalur tambahan. Kami akan jelaskan proses-prosesnya. Yang pertama itu jalur local testing. Jadi di jalur ini produk Bapak Ibu akan diuji di balai uji yang ada di Indonesia yang diakui oleh DJID. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur evaluasi dokumen. Ini bisa dilakukan kalau produk Bapak Ibu itu sudah dilakukan pengujian di Balai Uji Luar Negeri yang diakui DJID. Jadi ketika submit dokumen di Indonesia atau di akun e-sertifikasi DJID milik perusahaan Bapak Ibu tinggal melampirkan LHU yang sudah terbit dari Balai Uji Luar Negeri tersebut. Kemudian jalur selanjutnya itu jalur evaluasi dokumen berdasarkan laporan uji RF pada modul. Jadi modul yang ada di produk Bapak Ibu, modul RF yang ada di produk Bapak Ibu. Ini biasanya terjadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan pengujian produk di Balai Uji Luar Negeri, pengujian RF, kemudian ternyata terdapat perbedaan regulasi antara Balai Uji tempat Bapak Ibu menguji RF tersebut dengan regulasi yang ada di Indonesia, sehingga membutuhkan pengujian atau parameter pengujian RF lainnya yang diberlakukan atau dipersyaratkan di Indonesia. Biasanya terjadi pada produk-produk home appliance yang ukurannya besar-besar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu harus melakukan pengujian RF tambahan di Indonesia, tapi harus mengirimkan sampel yang berukuran besar, pasti tentu akan memakan biaya. Jadi proses ini bisa dilakukan dengan Bapak Ibu melampirkan modulnya saja untuk diuji RF di Balai Uji di Indonesia. Ketiga jalur pengujian tadi membutuhkan dokumen-dokumen spesifik, tapi secara umum dokumen yang dibutuhkan untuk sertifikasi DJID itu ada beberapa. Kami akan jelaskan di sini. Yang pertama, Bapak Ibu perlu melampirkan spesifikasi produknya, terutama fitur telekomunikasi yang ada di dalam produk tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga perlu melampirkan foto produknya. Dokumen yang utama itu adalah test report atau laporan hasil uji. Dokumen ini didapatkan setelah produk Bapak Ibu itu dilakukan pengujian dan pengujiannya sesuai dengan fitur telekomunikasi yang ada di produk Bapak Ibu dan comply atau memenuhi syarat standar teknis yang ditetapkan terhadap produk Bapak Ibu itu di Indonesia. Kemudian ada form aplikasi PM5. Form ini kurang lebih berisi informasi pemohon, terdiri dari nama perusahaan, alamat, dan nomor kontak yang bisa dihubungi atau PIC-nya. Kemudian ada juga informasi produk seperti nama produknya apa, nama modelnya, nama mereknya, negara asalnya, HS code-nya, serta nama dan alamat pabriknya. Selanjutnya, Bapak Ibu juga perlu melampirkan deklarasi kesesuaian atau Declaration of Conformity. Ini adalah dokumen yang menunjukkan bahwa spesifikasi produk Bapak Ibu yang dilampirkan itu sudah sesuai dengan yang nantinya akan diuji. Kemudian, kalau perusahaan Bapak Ibu adalah local representative, baik itu importer atau distributor, Bapak Ibu juga perlu melampirkan MOU agreement antara perusahaan Bapak Ibu dengan pemegang brand atau brand holder yang produknya akan Bapak Ibu sertifikasi. Sementara jika Bapak Ibu adalah manufaktur atau pabrik yang mengajukan permohonan sertifikasi, Bapak Ibu juga harus melampirkan sertifikat kepemilikan merek. Dan terakhir, Bapak Ibu juga perlu melampirkan informasi pemohon sertifikasi yang terdiri dari nama dan alamat perusahaan, kemudian nomor dan kontak atau PIC-nya, serta alamat email perusahaan. Nantinya ini akan digunakan untuk kebutuhan dari DJID.
Kita masuk ke dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan jalur sertifikasi yang dilalui. Yang pertama itu jalur lokal testing atau pengujian di Balai Uji Dalam Negeri. Secara umum, dokumen-dokumen yang tadi disebutkan itu dibutuhkan untuk melalui jalur ini. Kemudian perlu Bapak Ibu ingat, kalau Bapak Ibu melalui jalur ini, berarti produk Bapak Ibu harus dilakukan pengujian. Jadi, produk Bapak Ibu harus dikirimkan ke Balai Uji, sehingga Bapak Ibu membutuhkan mengirimkan sampel. Jumlah sampelnya itu tergantung dengan fitur telekomunikasi yang ada di produk Bapak Ibu, tapi secara umum itu ada dua, yakni conducted sample dan radiated sample. Kemudian ada dokumen lain yang dibutuhkan untuk pengujian ini. Yang pertama itu adalah SOP pengujiannya, jadi bagaimana cara menguji sampel atau produk Bapak Ibu tersebut. Kemudian jangan lupa juga kirimkan SOP penggunaan softwarenya. Jadi kalau misalnya pengujian produk Bapak Ibu membutuhkan software, dilampirkan juga bagaimana cara penggunaan software tersebut. Kalau Bapak Ibu menggunakan jasa sertifikasi DJID dari Dimulti Indonesia, kami akan melakukan yang namanya pre-testing. Jadi produk Bapak Ibu akan kami uji terlebih dahulu di lab internal kami. Fungsinya apa pre-testing ini? Supaya nanti kalau misalnya produk Bapak Ibu itu sudah diuji di Balai Uji, itu bisa dipastikan bisa lolos atau parameter-parameternya itu bisa memenuhi persyaratan. Karena apa? Karena kita sudah periksa terlebih dahulu di proses pretesting ini. Kita menggunakan alat yang sama yang digunakan di Balai Uji, jadi tenang saja. Untuk jalur evaluasi dokumen atau paperwork, itu pada intinya Bapak Ibu tidak melakukan pengujian sehingga LHU-nya sudah ada. Jadi laporan hasil ujinya sudah ada dari proses pengujian di Balai Uji Luar Negeri. Dan LHU tersebut harus dilampirkan. Selain dokumen-dokumen yang tadi di awal sudah disebutkan, ada dokumen tambahan yang diperlukan. Yang pertama itu adalah ringkasan LHU. Ini adalah ringkasan dari laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh Balai Uji Luar Negeri tempat produk Bapak Ibu itu diuji. Fungsinya apa ringkasan LHU ini? Ini untuk memudahkan penguji atau verifikator nantinya melihat parameter-parameter yang berlaku dalam pengujian produk Bapak Ibu. Jadi, tidak akan memakan waktu lama lagi mencari satu-satu. Untuk ringkasan ini, kalau Bapak Ibu menggunakan jasa sertifikasi dari Dimulti Indonesia, kami siap untuk menyusun dokumennya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi saja apa yang ada di dalam dokumen tersebut. Dan terakhir, jika Bapak Ibu melalui jalur evaluasi dokumen pengujian RF pada modul, itu juga sama. Dokumen-dokumen yang tadi yang disebutkan di awal itu dibutuhkan, tapi ada dokumen tambahannya. Yang pertama, Bapak Ibu itu membutuhkan surat kuasa dari pemilik laporan modul kepada produsen untuk menggunakan laporan. Jadi, kalau misalnya pengujian RF di Balai Uji Luar Negeri itu dilakukan oleh produsennya, sementara Bapak Ibu bertindak sebagai LR atau distributor atau importir, Bapak Ibu membutuhkan surat kuasa untuk menggunakan laporan tersebut. Kemudian juga dibutuhkan gambar diagram blok atau diagram rangkaian. Jadi ini adalah diagram atau rangkaian modul RF pada produk Bapak Ibu yang akan disertifikasi. Kemudian juga perlu melampirkan foto modul. Jadi foto produk akhir dan foto modul yang terpasang pada produk akhir. Dan yang terakhir adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh produsen atau brand holder produk yang akan Bapak Ibu jual di Indonesia. Untuk surat kuasa dan surat pernyataan, kalau Bapak Ibu menggunakan jasa sertifikasi DJID dari Dimulti Indonesia, kami akan membantu untuk menyiapkan dokumennya. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung lagi. Itu tadi daftar lengkap dokumen yang dibutuhkan untuk sertifikasi DJID. Sekali lagi ditekankan, ini perlu diketahui terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu melakukan sertifikasi. Karena apa? Supaya nanti ketika prosesnya tidak ada lagi revisi, tidak ada lagi kebutuhan untuk melengkapi dokumen yang akan memakan waktu dan bisa merugikan perusahaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bingung dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk sertifikasi DJID produk Bapak Ibu yang akan dijual di Indonesia, Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Dimulti Indonesia. Nanti tim kami, handler kami akan menyampaikan apa saja yang dibutuhkan dokumennya sesuai dengan spesifikasi produk yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami. Kalau ingin tahu seputar alat dan perangkat telekomunikasi, Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, serta teknologi lainnya, bisa langsung subscribe channel kami. Sampai bertemu di video selanjutnya.